kepalanya masih nggak nampak walaupun saya udah saya lihat ke atas. Di situ saya mulai Allahu Akbar. Di situ saya mulai agak sedikit dari tadi dalam hati ya membaca doa, dari situ saya langsung sedikit kencang. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, di situ saya agak kencang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat game semua. Jumpa kembali kita di channel Gibah TV, Gibah terarah, Gibah terasa, Gibah hasil inspirasi, hasil edukasi dan juga untuk inspirasi. Kita kali ini kembali ini saya dengan teman-teman ada di sini Bapak Arif. Halo Bapak Arif, silahkan disapa tentunya sobat Gibah semua di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam, dan juga ini si gagah yang tampan, Uging. Halo Uging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Sobat apa namanya Gibah? Sobat Gibah. Jangan lupa subscribe. Ya, dan kita di sini hadir berkumpul tentunya untuk nge-share di mana kita bertiga tentunya. Tidak hanya kita bertiga sih, ada 3 teman lagi yang tentunya tidak bisa hadir di kesempatan malam kali ini untuk membahas pengalaman kita pengalaman naik gunung gede. Ya, ini memang hobinya para lelaki semua yang hiking pasti senang lah untuk summit-summit ke gunung-gunung yang tinggi. Dan pengalaman kita adalah camping ke Gunung Gede. Gunung Gede pada bulan Oktober ya. Oktober tahun 2013 kemarin. 13. Wah, udah lama juga kok saya sebut 7 tahun lalu. Ini yang menarik, kita waktu itu berangkat ber-6 kalau saya. Ber-6. Ya, 6. Cewek 1. Cewek 1, cowok 5, cewek 1. Di sana kita berangkat, saya, terus Arif juga, Uging, ada Ibeng, Adi, dan juga Elis waktu itu yang ikut menjelajahi trek di Gunung Gede. Tapi ya, itu cewek satu-satunya aman ya? aman bro. Nah, tapi ini dia Koper cewek, tiga cowok. Jadi cowok gondrong. kalau cewek hatinya mah cowok bro, tomboy. Dan waktu itu kita berangkat start dari rumah Arif ya. Dari Cianjur, dari Selakopi kita berangkat daerah Selakopi, kita naik via Cibodas. Ya, Ya, Cibodas, lalu kita pertama kita langsung Simaksi ya. Simaksi untuk 6 orang. Berapa kemarin dulu ya? Simaksi 5.000 atau cukup 15.000? murah ya, 55 kalau nggak salah 5,5. Kita sempat online juga Simaksi itu. Itu pas nggak ada asuransi. Itu buat gimana? Kalau ada asuransi 15.000 kalau nggak salah tiket. Ya, jadi kita berangkat waktu itu memang kondisi tidak banyak yang ngecamp ya waktu itu. Cuman barangkali yang naik cuman kita berdua aja waktu itu ya. Itu lagi sepi. Dan nah ini untuk naik ini yang paling banyak ingat nomornya ini, silakan nih Arif yang akan berangkat pas kita perjalanan naik. Wow, ini seru juga sih. Apalagi waktu itu pengalaman bagi saya pribadi untuk naik ke Gunung Gede adalah waktu itu satu-satunya ya pengalaman naik ke gunung tinggi. Itu hari apa sih pas naik? Itu kalau nggak salah Hari Selasa. kita hari soalnya kita Kamis. turun malam Jumat Hari Rabu. Oh, kita Rabu, berangkat hari Rabu. Pokoknya dulu malam Jumat. Berangkat hari Rabu jam 9 pagi. Jam 9 kita pagi, dari rumah 9 jam 9 rumah, nyampe ke sana sekitar sejam ke posko ke tempat Simaksi. Kita mulai pemberangkatan sekitar jam 11. Habis Duhur kita berangkat ke sana, dan di perjalanan kita prepare. Kita coba lagi prepare di sini apa aja yang kekurangan kita tambahkan. Nah, serunya di perjalanan kita awal perjalanan. Nah, teman saya ini ada yang pingsan. awal perjalanan ada yang pingsan. Nah, di sini kita nggak istilahnya nggak cek untuk
Kesiapan body. Kesiapan body gitu. Dari awal Itu gitu. siapa yang bisa sih? Sebenarnya sih bukan nggak siap, itu sebelum pas antum lagi daftar kita berdua makan kebanyakan, bahkan kebanyakan pakai konsep juga kan, jadi nggak tuh ngasihnya. Jadi yang bisa itu saya guys, ya ampun, buset, ya ampun. Jadi kalian daftar, saya sama Gigi makan. Makannya juga nggak tanggung-tanggung, sepul piring bro. Amunisi. Jadi bahasa Jermannya mas saya mengalami kali kiben. Nah, di sana kita awal udah putus asa karena yang berangkat apa ya, berjalan tuh yang duluan tuh Yugi, Adi, terus Ibeng, Elis itu duluan. Saya sama Ucuy berdua di belakang. Dan Ucuy ini pingsan posisinya. Itu belum setengah perjalanan, baru lewat pos. Iya, baru mau perjalanan kan. Betul. Udah saya mau ganti muka dulu. Itu gara-gara kebanyakan makan sih sebenarnya. Dan akhirnya penanganan pertama di situ saya coba tenang gitu ya. Saya coba tenang. Dong piknik. Jangan panik. Saya yang ada di sini antisipasi awal, takutnya dari awal naik gunung dia udah hipotermia. Kebetulan di tas saya penghangat badan lah gitu. Saya olisin ke badannya sampai ke muka-mukanya saya olisin di situ. Anunya dioles ke anunya. Habis itu baru sadar dia. Untungnya senjata gue nggak dioles. Bahaya. Mukanya udah putih banget, pucat. Ini saya coba tanya ke Cuci, tahu sadar tahu nggak? Saya nanya, Cuci mau terusin lagi atau nggak? Terusin katanya. Dia emang pengalaman pertama kali sih kayaknya naik gunung kan? Ya. Iya, ke gunung gede. Kalau ke gunung-gunung yang biasa-biasa sih udah ini lah. Terjaman. Cuman dari jarak mau naik lagi, nah itu kan lama. Tidak ada kesiapan fisik waktu itu dan barang hakana, No diet main hajar waktu itu. Dan selama perjalanan kita enjoy ya. Enjoy perjalanan. Kita menikmati. Tapi ingat kan ada yang lari tuh, yang latihan lari fisik tuh yang Arab itu tuh yang kurus. Oh iya. Kita overlap 3 kali itu sama dia. Kita baru sampai mana, dia udah 3 kali kelewat kita. Karena fisik mungkin ya. Dan fisik. Tapi ngeri tuh fisiknya. Setiap hari kita ngapain? Gadang, ngopi, olahraga jarang. Ya anak muda banget lah kita. Hobi naik gunung. Anak muda rasa gini. Dan waktu naik kita enjoy naik sebelum zuhur, pas nyampe tanjakan setan ya. Nah di bayangan saya tanjakan setan tuh, wah tanjakan setan banyak setannya atau gimana ya, ternyata memang di luar ekspektasi. Waktu itu tanjakan setan pas mau maghrib ya. Udah asal di situ. Alhamdulillah bisa bisa terlewati dengan mudah dan akhirnya pun sehabis maghrib kita baru nyampe puncak ya. Di ini kita di tempat perkemahan tuh Kanang Badak kalau nggak salah, di Kanang Badak. Pas maghrib di Kanang Badak. Soalnya kan ganti juga pakai full ini apa namanya? Ya full baju hangat Baju hangat ya. Dan kalau berarti nyampe puncak itu sekitar pukul kalau nggak salah jam 9 malam, jam 9 malam nyampe puncak. Dan baru kita turun jam 10 malaman, kita baru sampai di area perkemahan Surya Kencana. Ya. Surken di ininya di alun-alunnya. Dan ternyata pas nyampe Surya Kencana itu ekspektasi kita di sana banyak yang berkemah dari jalur Gunung Putri maupun dari jalur Salabintana. Waktu itu ternyata tidak hitung jari waktu itu yang ngecamp cuman paling 4 tenda ya waktu itu. Dan yang satu di seberang sebelah sana, arah Jakarta. Dan itu jaraknya jauh-jauh. Dan alhamdulillahnya pas kita di atas cuaca bagus ya. Cuaca bagus waktu itu. Musim kemarau juga sih. Ya. Kalau musim kemarau ini kalau di Surken di Gunung Gede ini cuaca malah ekstrim. Lebih dingin. Ya, emang kerasa waktu itu sih. Waktu itu pas di tenda saya, Uging sama Ibeng. Iya.
Tidur dulu. Karena awal naik pas habis dari tanjakan setan, saya sama Adi berdua naik ke atas. Coba saya prepare untuk di atas supaya teman-teman yang lain pas nyampe pas langsung Di jalur yang aman lah ya, istirahat gitu. Istirahat, dan kita bawa tenda cuma satu kan? Tenda cuma satu, sleeping bag satu lagi. Cuma satu, kita nggak bawa matras juga. Enggak. Gitu. Yang menarik, saya waktu itu memang tidak banyak persiapan untuk naik ke Gunung Gede, bawa celana pendek. Wah, yang memang pengalamannya seru banget. Dan untuk camping kita alhamdulillah tidak ada gangguan berarti ya. Tuh. Nah, pas besoknya kita prepare, pukul 9 kita summit attack, 9 pagi, foto-foto di sana mengabadikan. Lalu pukul setengah 11 siang pulang ya? Kita langsung. Tapi kita turun dulu loh pas nyampe ke sana kan nggak bisa tidur tuh semalaman gara-gara dingin. Nah, di tenda. Ya sempat tidur dulu di puncak ya. Tidur dulu di puncak pas kalau nggak salah. Kalau gue sih tidur jam 8-an kalau nggak salah. Di sela-sela pohon cantinggi waktu itu. Di situ. Wih, ngeri. Kita tidur, sebelahnya udah kawah jurang, bro. Itu tenda, berarti tenda diisi 4 orang. 4 orang, ya. Tenda diisi 4 orang. Saya sama di luar. Udah di luar, merasa kedinginan, pakai sleeping bag berdua. Jadinya di luar. So sweet sekali. Kita yang di dalam udah Ngeri. cari aman lo tidur langsung. Tapi kita mending kalau ada ceweknya. Tapi cewek aman, nggak diganggu, nggak kesentuh sama kali. Itu mungkin mabaran. Boro-boro ingat ke hal tersebut, wah nahan dingin dan nahan selamat aja kita udah alhamdulillah kepikiran kita ingin udah nyampe itu udah pengen besok pagi lah merasakan bagaimana gitu hangatnya mentari pagi, cuman nggak kerasa sih di gunung. Tadinya pengen lihat ini apa? Sunset. Sunrise. Iya, cuman nggak ini sih kita kan di Surya Kencana kehalang sama ini ya, sama apa? Waktu itu belerang sedikit naik. Kabut dan juga belerang naik waktu kabut. Jadi kurang jelas. Mereka ambil deh fotonya Pak Usa. Dan nah ini pas perjalanan pulang, kita naik kurang lebih estimasi waktu normal. Kalau yang udah berpengalaman paling 7 sampai 8 jam ya. Kita naik normal lah 9 jam. Normal 6-7 lah. 6-7 jam. Dan ketika turun gunung itu harusnya lebih cepat sih daripada naik. Kalau naik misalkan estimasi waktunya 8 jam, berarti kalau untuk turun biasanya harusnya lebih cepat. Maksimal setengah waktu daripada naik. 4 sampai 5 jam. 4 jam paling lah kalau santai ya. Kita turun juga jalur Cibodas juga. Cibodas lagi. Kan ditutup waktu itu. Jalur ini. Jalur yang Gunung Putri atau Salam Bintang ditutup ya. Nah, ketika turun guys, kita awalnya dari mulai puncak terus sampai area Cantigi ya waktu itu. Kita masuk di area Cantigi. Sehabis Tanjakan Setan. Sehabis Tanjakan Setan kita kan masuk hutan Cantigi. Iya. Baru kita langsung menapaki jalur puncak di situ. Nah, dari situ kita sih biasa saja dari mulai pukul jam 12 waktu itu kita turun berhasil melewati menuruni Tanjakan Setan. Dan disinilah mitos di mana gunung-gunung besar itu memang nyata, di mana banyak mitos di semua gunung lah. Pasti saya yakin di semua gunung mitosnya itu kita dilarang ngobrol ngumbar sesuatu jangan sompral istilahnya seperti itu, jangan seucap-ucapnya apa yang kita rasakan. Nah ini terjadi di teman kita waktu itu, Elis. Elis dulu. Pertama yang benar-benar dia ngeluh dan aral sompral istilahnya ya. Dia mengeluhkan, kok capek, jauh. Nah, di situ baru saya perasaan udah gak enak. Rasa nggak nyampe-nyampe gitu. Kok nggak nyampe-nyampe gitu kan. Nah itu salah satunya pertama awal kejanggalan ketika turun. Untuk Boa sendiri kan waktu itu Boa dan Uging sama Adi ya. Bertiga duluan.
bukan duluan, kita jalan depan. Gitu, jalan depan. Beda berapa meter lah kita. Beda 10 meter lebih sih. Nah, yang parahnya bukan parah karena prepare kita kurang. Kita nggak bawa headline. Headlamp itu waktu itu kita kehabisan baterai. Ada headlamp, cuman prepare kita kurang jadi kehabisan baterai. Nah, kita bawa lampu senter yang seperti gitu tuh. terbuka. Kayak petromak tuh. Ya. Jadi kenapa kalau di gunung ini yang bawa lampu senter seperti terbuka gitu, jadi semua kelihatan. Ya. Hutan ini jadi kelihatan. Jadi nggak fokus. Kita cahaya kita semua. nggak fokus. Nah, Jadi di situ istilahnya kalau dalam Mobile Legends itu damage area lah ya. Damage area. terbuka semua jadi kelihatan gitu. Dan kebetulan pas malam Jumat kita turun. Malam Jumat dan Kamis. kita adalah yang satu-satunya Terakhir turun Betul. waktu itu. Kita kan sering istirahat, orang pada cedera ini lutut nggak bisa nepuk. Salahnya kan pas waktu naik tuh, gua kan kerasa apa namanya itu? Kram. Kram gitu. Balur pakai apa namanya? Nah, Jadi balik di posisinya balik tiis. kita bawa cewek satu. Nah, sering kram lagi. Si cewek ini pas lagi PMS. Oh, yes, itu dia, guys. Wih, Pas lagi PMS. That's the point. ngeri juga ya. Malam Jumat kita turun rombongan satu-satunya, bawa cewek satu-satunya, PMS lagi. Wih. Nah, itu Cepot. Wow, ini sih ketika itu kan posisinya Arif, Uging sama Adi waktu itu ya turun Ya. di depan duluan posisinya, dan di belakang itu ya ini dia saya berkali-kali mengingatkan teman kita ini Elis ya untuk misalkan Langsung kram. silent lah, nggak usah diumbar ketika ada keluhan. Karena memang beberapa kali dia ungkapkan kekesalan dalam hatinya. Ih kok jauh, ih kok nggak nyampe-nyampe. Itu masih sore loh padahal. Oh enggak, masih siang, jam 1, jam 2 kita menyusuri dari Tanjakan Setan menuju pos 5 kalau nggak salah waktu itu. kita mulai nggak posisi nggak nyaman, turun udah lewat posko Cibadak Kandang Badak. Nah, di situ udah mulai terasa. Nah, dan ya itu benar, ingat itu. Waktu itu teman kita Ibeng ya Itu pas gua lagi makan, bukan nasi terakhir lah ya. Nasi terakhir pas mau makan, dia bilang gini, kok ada yang kurang ya, ada yang hilang satu katanya orangnya. Ya, Gua nggak jadi makan itu ya, cabut langsung. Itu gua rasa mau maghrib. mau maghrib benar Pas mau kita maghrib gitu. pas mau itu di area air panas ya sebelum Air kita- panas, kita pos air mau- panas di situ. pos air panas waktu itu teman kita Ibeng mengungkapkan bahwa loh kok rombongan kita kayak ada yang hilang. Nah, gitu, benar. Itu horor banget sih kalau dibilang. Sumpah itu horor banget. Ya kan kalau menurut mitos kan gitu kan, ya nggak boleh ngomong. Saya waktu itu aja. waktu itu refleks sih ke si Ibeng. Saya langsung refleks itu waktu itu. Nggak ada kompromi lah waktu itu, kita nggak ada jaga-jaga perasaan lagi bagaimana. Karena memang dari awal turun si Elis Sompral seperti itu, dia kayak gitu, perasaan udah nggak enak banget. Udah, wah ini hawa beda nih turun nih. Nah, pengalaman misteri yang ini yang mengalami tuh cuman Wicuy. Yang Bertiga. paling belakang, Paling belakang. Ibeng, Elis dan saya. Nah, gitu. Nah, Dan Kita mau di depan. ya, gitu. nggak ada sih yang kita pikirin. Yang penting nyampe. Pengen cepet pulang. Pengen rebahan. Waktu itu ini sih bukannya saya nggak ingin cepat pulang juga, cuman dari kondisi teman kita yang lagi PMS, Elis, Pengalaman pertama naik. pengalaman pertama naik juga. Terus ada yang kangen gunung di rumah lagi. Udah kawin belum? Belum ya waktu itu ya. Berarti belum ada yang kangen gunung di rumah. Masih perjaka ya. Siapa waktu itu ya? Wah, iya. Dan waktu itu memang kesadaran pribadi saya sih, wah ini nggak benar kalau dia ditinggalin, kalau kita egois gitu kan. Iya. Jadi waktu itu biarlah Arif, Uging dan Adin menyusuri tempat, menyusuri jalur aman, dan kita menjaga Elis, saya dan si Ibeng waktu itu. Wah guys, ini ketika kita melewati pos air panas waktu itu dan posisi udah bener-bener gelap, maghrib istilahnya, lewat maghrib.
kita menyusuri hutan waktu itu, turun dalam keadaan gelap gulita. Yang pegang senter waktu itu saya di belakang sama Ibeng. Ibeng di headlamp dan sedikit lagi. Elis nggak pegang sama sekali karena dia memang kurang satu dia mengalami kram kaki, lalu dia PMS juga, makanya kita jalan agak lambat waktu itu sih, mungkin itu satu ya. Nah yang kedua karena dia PMS bro, wah ini pengalaman luar biasa nih, mulai merinding nih kalau saya membuka cerita ini. Pas di sana dia nggak ganti-ganti itu ya. Nah itu sih yang mungkin karena ajaib. Enggak, dia PMS-nya dadakan waktu itu memang. Oh pas dari sebelum berangkat dia memang nggak PMS. Oh. Ketika mau turun mungkin karena faktor PMS kan dia kelelahan, atau juga stres dia ya mikirin perjalanan. Gua pas lihat di tasnya tuh ada roti-roti aneh tuh. Dari dalamnya roti apa? Ya. Dan di perjalanan pulang itu kita bertiga dikejutkan dengan ada suara anak ayam waktu turun. Dan seketika yang tadinya saya dan Ibeng saling ngobrol langsung diem semua. Karena memang merinding. Sumpah merinding sih, buka asli sih ya. Tiap ngomongin ini pasti merinding. Entah dia memang ketika kita googling ternyata memang di Gunung Gede itu salah satu penunggu yang paling setia, yang paling eksis di sana adalah kuntilanak. Wah ini ketika itu pertama saya dengar suara anak ayam, saya ngobrol ke si Beng, dengar nggak? Dengar cuy, Elis. Iya dengar. Oke, kita jalan aja. Saya bilang seperti itu, kita jalan. Saya pikir, wah ini yang suara anak ayam, udah deh di sini aja deh, gitu kan. Ketika kita berjalan, udah dia hilang. Ternyata enggak. Dia terus ngikutin. Kalau nggak salah di daerah jembatan itu ya, pas jembatan rawa itu tuh sebelum ya. Belum, itu masih di atas. Oh itu berarti masih di atas ya? Masih di atas, udah lewat kandang benak sebelum pos 3 kalau nggak salah. Oh, benar. Dan wah saya di situ udah inilah ya, maksudnya takut. Iya, takut bro. Takut lah, nggak sok-sokan berani di situ. Lalu khawatir, khawatirnya ke teman kita. Iya, udah pada cerita. Saya yakin kan? Ini makhluk asal ini kan, makanya di beberapa gunung di Indonesia melarang jika pendaki dalam keadaan menstruasi untuk naik atau camp. Nah di situ kita di luar dugaan dan memasuki saya ingat persis ketika itu karena saya bawa lampu jinjing. Ini pohon gede di tengah-tengahnya bro. Di tengah-tengahnya persis, saya bukan halusinasi karena capek, bukan fata morgana, persis di situ karena memang suara anak ayam kerasnya di situ. Saya sebisa-bisa mungkin sambil jalan sambil baca doa apa ya untuk penangkal sebisa mungkin, ayat kursi, istighfar, semua macam saya baca di situ. Dan ketika senter saya memasuki celah pohon 2 tadi yang besar, di situ dia menampakkan diri, menunggu. Dan sosoknya itu tidak seperti di video-video yang lain yang nampak dia memakai gaun putih. Wah anjir merinding. Dia memakai gaun putih, rambutnya panjang hitam kayak abis di salon, enggak. Dan bonding ya. Enggak sama sekali. Dia tinggi men. Lu berapa tinggi? 170 ada lah ya, lebih ya. Lebih. 170. 175, 177 kalau nggak salah. 172. Itu ketika saya naikin sedikit, kepalanya masih nggak nampak walaupun saya udah saya lihat ke atas. Di situ saya mulai, Allahu Akbar. Di situ saya mulai agak sedikit dari tadi dalam hati ya membaca doa, dari situ saya langsung sedikit kencang. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum, di situ saya agak kencang. Dan sosoknya, kebayang gak sih kain putih, lu kubur lama di dalam tanah, kucelnya kayak gimana? Udah usang ya?
hijau pun masih ini lah, masih bagus. Sapu hijau masih bagus. Sapu hijau Ngeri masih banget ya. Dia udah kayak akar pohon di mana lah. Tapi benar dia itu sosoknya tinggi. Dan untungnya dari saya nggak lihat langsung tatapan matanya karena memang wah saya langsung fokus ke si Elis. Dan si Elis lihat. Elis juga lihat. Ibeng? Ibeng juga lihat. Berarti bertiga. Tapi kita silent di situ, silent. Udah mungkin karena memang spontanitas untuk penjagaan diri lah ya, jadi nggak panik nggak gimana, kita langsung jalan aja terus. Dan tapi setelah melewati itu beberapa meter si anak ayam masih ada, dan alhamdulillahnya mungkin kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di situ, karena tujuan kita memang bukan untuk bukan untuk mengotori hutan atau merusak lingkungan. Kita memang untuk pulang waktu itu, satu-satunya saya pengen pulang. Dari situ, wah alhamdulillah suara anak ayam menghilang dan sosok itu tidak mengikuti lagi. Dan alhamdulillah kuduknya juga udah mereda waktu itu sudah. Sebelum itu kejadian juga kita pas waktu turun, pas waktu keadaan kita sama-sama lelah, sama-sama capek, gitu kan. Kita sempet seneng dulu, apa ngelihat ada yang dari bawah, dari bawah teriak-teriak kayak seperti ada orang. Iya, dengar. Apa namanya? Ngeliatin senternya ke atas. Nah, kayak ngasih kode kita kan, kayak ngasih kode, wah ada orang di sini gitu. Kita kejar. Kita nggak tahu siapa. Kita kejar ke orang itu yang ada itu di bawah. Ke orang yang ada di bawah yang ngacumin senter ke atas. Pas kita udah di TKP nggak ada orang. Yang ngejar berdua ya? Nggak ada orang. Arif sama Adi. Nggak ada orang, dan di situ kita coba nunggu teman-teman yang lain sambil kita juga istirahat di situ, sambil kita prepare juga buat kesiapan kita lanjut perjalanan. Nah di situ saya lihat burung gagak ngedekat, burung gagak hitam ngedekat ke sampai dekat, sedekat mungkin itu burung gagak. Tapi nggak Macam-macam ya? nggak macam-macam, dia cuma diem dan yang lain turun, burung gagak itu pergi. Pada datang. Burung gagak pergi, kita lanjut lagi perjalanan. Kita nggak coba saya buka di situ dulu. Terus kita turun waktu itu gini loh. Ini kita lihat semua kan, dari bawah ada yang nyenter. Senternya pun bukan senter sembarangan, terang banget loh. Terang ya, semua lihat ini. Wah, Adi udah di depan di pos 3 ini banyak orang, excited dong. Wah, kita senang lah. Ada teman ya. Turun cuma berdua anjir. Wah, ini pada mana? Mau nanya teman, wah udah saya nih. Wah, ini memang ada hal goib terjadi. Sempat saya ini mau nyalain rokok waktu itu kan, kita hampir setengah batang. Tahu nggak? Ingat nggak? Di pos 3 kita di sini kan istirahat, misalkan ini turun. Kita duduk di shelter di pas turun itu. Di sini ada ada pos ada seperti gardu lagi tempat duduk, dan di sini ada bangunan dari seng. Oh ya itu. Ingat nggak? Masih ingat. Kita memutuskan untuk lanjut gara-gara ini bangunan ada yang ngelempar-lempar keras, bro. Ingat gak sih? Itu ada yang lempar-lempar tuh, yang berisik di belakang. Dreng, seakan-akan udah jangan lama-lama di situ, lu pergi. Ya udah kita. Tapi sebenarnya waktu naik tuh, yang paling penasaran tuh sebenarnya gue pengen lihat gitu kan. Ada di dalam hati tuh sedikit, sih pengen lihat gitu, penasaran. Soalnya kan gue dulu belum pernah lihat ya. Pengen lihat. Tapi yang lihat cuman mereka bertiga nih. Ucuy sama Elis sama siapa lagi? Sama Ibeng. Nah, karena kan rombongan Ucuy, Elis, Ibeng belakang. Ini yang punya istilahnya yang PMS nih. Oh, yang PMS. Kita ngejagain ini treasure-nya para goib yang PMS. PMS itu pegawai negeri sipil. PMS. Oh, PMS. PNS itu mungkin gitu ya. Kita alhamdulillah juga nyampe ke bawah dengan cerita yang horor ini. Pengalaman pertama sebenarnya kita horor
Iya, pertama bareng-bareng. Pengalaman pertama naik ke Gunung Gede, pulangnya horor. Emang jalur Cibodas ini emang justru mitos, orang bilang daerah dari pos 3 ke bawah, nah itu yang rentan. Itu sempat sempat dari situ sih terlintas ketika nyampe pos 3 pertama kali terlintas dulu kan, banyak orang-orang cerita, pasti kalian tahu kan tragedi orang wanita hilang pos 3. Orang Bogor kalau nggak salah, dia hilangnya di pos 3 bro. Kalau pendaki yang beruntung, si sosok cewek yang hilang ini di Gunung Gede di pos 3 itu, dia suka menampakkan diri. Oh gitu katanya. Ya, gua ingat di situ, wah ini di pos 3. Kayak juga ya. Iya, justru itu. Dan pendaki yang beruntung termasuk kakak gua dulu. Kakak gua pernah naik ke sana dan dia pernah melihat si cewek ini di atas pohon. Emang benar sih di shelter kita duduk itu di belakangnya pohon gede. Nah, pohon gede itu. Nah dia ada di situ dengan full ransel, rambutnya udah panjang. Cuman dia diam aja menampakkan diri seperti itu. Ternyata di pos 3 memang kejadian di pos 3 Gunung Gede ini luar biasa. Dan kita berapa lama sih? Turun setengah 11. Nyampe Cibodas jam 10 malam. Benar, jam 10 malam. Jam 10 malam. Dan kita udah nyampe Cibodas, kita lanjutin turun lagi ke daerah pertigaan naik Cibodas itu. Kita pulang naik bis kita buat tongkat. Jam 10 malam udah gak ada angkutan, kita terpaksa jalan lagi sampai ke pertigaan yang ramai gitu ya, pertigaan Rarahan itu kan ya. Wah luar biasa. Duit ada sih ya, cuman kalau nggak ada anggota gimana? Jadi jalan sampai bawah. Udah di jalan juga nggak ada orang. Gue kira wah Cibodas ini dari Rarahannya itu kan banyak orang, banyak warung-warung, nggak ada yang buka. Ini sial banget sih waktu itu, ya Allah. Tapi memang benar-benar kita alhamdulillah diselamatkan lah ya. Gak banyak banyak yang nggak beruntung. Banyak yang beruntung kalau misalkan kita berada di dalam kondisi mistis seperti itu. Ya alhamdulillah. Ya kesimpulannya sih kalau naik ke gunung manapun gitu kan, biasanya kita persiapan briefing di sini, terus timnya, anggotanya kita juga dihimbau untuk jangan sampai bicara yang nggak jelas, ngawur atau sompral, lebih jaga diri masing-masing lah. Iya, gitu. iya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi jangan sampai gara-gara satu orang semua kena imbas. Ya. Biasanya sih kalau gara-gara capek itu orang jadi ngawur gitu ngomongnya. Jadi Alex juga kan gitu. Capek kan. Nggak nyampe ya yakin udah. Pas kita tuh aneh. Kenapa lu baru pertama kali naik gunung? Ya katanya gua kan mau naik ke gunung Manangil katanya. Gunung ini Gunung Gede dibikin latihan ngeri. Pantes lah. Kacau. Ya jadi itu teman-teman untuk pengalaman kita ke camping ke Gunung Gede dengan suasana mistis yang kita alami. Ya bagi Anda yang tentunya di masa pandemi ini kangen untuk camping kemanapun, tetap jaga ya, kita titip bahwa mitos orang yang ngomong sembarangan di gunung lalu diganggu makhluk gaib itu benar-benar ada. Lalu ya tetap jaga persiapan juga fisik ya, jangan sampai mengalami seperti saya pingsan di jalan gara-gara makan kebanyakan aja ya. Kebanyakan makan. Dan lalu prepare untuk kelengkapan bagaimana baju hangatnya, terus juga P3K-nya. Kalau nggak salah dari kita nggak ada yang pakai jas hujan ya? Nggak ada yang bawa kan? Kalau hujan habis dah. Kalau hujan, untung nggak hujan. Aduh. Dan itu ya kesimpulannya buat teman-teman semua yang kangen untuk suasana camping, dan juga mudah-mudahan untuk kalian yang nanti camping diselamatkan. Amin. Walaupun nanti dapat bonus untuk kisah mistis yang akan kalian alami, mudah-mudahan kalian siap untuk menghadapinya. Oke? Karena kita juga kangen ya. Kangen. Untuk kalau beres pandemi gimana nih? Pandemi kita nanti rencana ada ekspedisi lah. Betul. Ada ekspedisi. Gunung mau laut? Kita Gunung dulu dong. Gunung. Itu paling seru emang. kita coba ke gunung ini aja. Yang dekat-dekat lah, tapi angker. Saya jamin Sambil review mah. luar biasa. Mungkin kita ntar pengalaman kita coba share lagi. Oke. Iya.
Karena kita harusnya pasti jalan juga ya kita. Harus pasti ini kita prepare dari sekarang. Oke, demikian untuk edisi gibah kita kali ini ya. Nah, gibah kenjurik memenang meren. Jadi mah. Oke, thank you untuk kalian yang udah nonton pengalaman kita di sini. Kalau misalkan kalian merasa bermanfaat untuk channel kita ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Dan share tentunya ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih udah nonton Gibah TV. Gibah terarah, gibah terasa, gibah inspirasi, gibah hasil literasi untuk edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.